I just can't get it up. Why you so Aku pilih produk dari My Baby Smart Powder Cornstarch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 berkesempatan untuk membawakan materi kosmetik pelindung. Mohon disimak ya. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk sama kelompok 5. Anggota kelompok 5 itu terdiri dari 5 orang juga. Yang pertama ada Nur Asyifa Syam, Nur Reski Aulia, Nur Farahim, Nur Lela, dan Nurul Aflah. Nah, awalan materi, kita tuh harus tahu dulu kosmetik pelindung itu apa. Yang dimana kosmetik pelindung itu adalah kosmetika yang dipakaikan pada kulit yang sudah bersih dengan tujuan untuk melindungi kulit dari berbagai pengaruh lingkungan sekitar yang merugikan kulit. Pada materi kita kali ini akan membawakan 3 poin inti. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kosmetik pelindung dan bagaimana klasifikasi jenis-jenisnya? Kemudian, bagaimana sih bahaya radiasi sinar UV terhadap kulit, serta bagaimana mekanisme perlindungan kulit? Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk sediaan kosmetik pelindung, serta karakteristik masing-masing formula tersebut? Jenis-jenis kosmetik pelindung. Yang pertama itu ada pelindung bahan kimia yang dapat melindungi dari zat iritan seperti bahan korosif, deterjen, dan urin terurai dengan membentuk lapisan barrier. Kemudian ada pelindung debu dan kotoran, mencegah kontak langsung kulit dengan debu, tir, dan pelumas. Selanjutnya ada pelindung faktor fisik, melindungi dari sinar UV dan panas, misalnya sunscreen. Selanjutnya ada pelindung mekanis, mengurangi risiko luka akibat gesekan, biasanya dalam bentuk salep atau pelumas. Yang terakhir ada pelindung serangga, mengandung repelen untuk mencegah gigitan serangga. Jenis-jenis sinar UV ada UVA 320-400 nanometer, menembus dermis dan kaca, pigmentasi dan kerutan. UVB 290-320 nanometer, sengatan dan iritasi, memicu melanin dan vitamin D. UVC 100-290 nanometer, paling berbahaya, tapi disorot ozon. Adapun efek paparan berlebihan, yaitu ada kemerahan dan iritasi kulit, noda hitam atau pigmentasi, penuaan dini dan keriput, kekeringan hingga risiko kanker kulit. Faktor paparan UV. Lokasi, semakin dekat ke khatulistiwa, paparan UV makin tinggi. Ketinggian tempat, semakin tinggi tempat, sinar UV lebih kuat. Jam paparan itu pada jam 8 sampai jam 15.00. Intensitas UV maksimal. Pantulan permukaan, yaitu air, pasir, salju, atau logam yang menguatkan paparan. Yang pertama, ada bentuk preparat anhidrous atau tanpa air. Jadi, sediaan ini adalah sediaan yang tidak mengandung air sama sekali. Basisnya itu terdiri dari minyak, wax, petrolatum, ataupun juga silikon. Nah, karakteristiknya yang pertama teksturnya lebih kental atau padat, yang kedua bersifat oklusif atau membentuk lapisan pelindung, yang ketiga tahan terhadap kontaminasi mikroba. Adapun contohnya yakni salep pelindung, lip balm, dan sunscreen stick. Kemudian ada kelebihannya yakni yang pertama proteksinya sangat kuat, stabilitasnya tinggi, cocok untuk kulit yang sangat kering dan dermatitis. Tetapi kekurangannya yakni terasa berat dan lengket, kurang nyaman untuk kulit berminyak, dan bisa menyumbat pori jika berlebihan. Kemudian yang kedua ada sediaan emulsi, yakni campuran dua fase yang tidak saling bercampur, yaitu antara minyak dan air, tetapi dapat menyatu dengan bantuan emulgator. Karakteristiknya yang pertama teksturnya itu krim atau lotion, yang kedua mudah diaplikasikan, dan yang ketiga nyaman digunakan. Nah, ada dua tipe emulsi. Yang pertama ada tipe oil in water, itu sifatnya ringan dan tidak terlalu berminyak. Kemudian yang tipe kedua itu ada water in oil, lebih tahan air dan lebih eksklusif. Contohnya itu ada krim sunscreen dan lotion pelindung tubuh. Adapun kelebihan dan kekurangan dari emulsi, yang pertama kelebihannya itu
fleksibel atau bisa ringan atau bisa berat, tergantung tipenya. Yang kedua, estetikanya itu baik dan mudah diserap. Sedangkan kekurangannya perlu pengawet karena mengandung air. Yang kedua, berpotensi tidak stabil jika terjadi perpisahan fase. Yang ketiga, ada preparat tanpa lemak, yakni sediaan berbasis air atau gel yang tidak meninggalkan rasa berminyak. Karakteristiknya itu cepat menyerap, ringan, tidak oklusif kuat. Contohnya itu gel sunscreen dan gel moisturizer. Kemudian ada kelebihannya, yang pertama nyaman untuk kulit berminyak, yang kedua tidak menyumbat pori, yang ketiga cocok untuk siang hari karena memberikan sensasi ringan dan sejuk. Tapi kekurangannya yakni efek perlindungan barriernya itu lebih lemah dan tidak cocok untuk kulit yang sangat kering. Selanjutnya ada preparat pelumas atau lubrication preparion. Pengertiannya itu sediaan yang mengandung emolion dan eklusif untuk mengurangi gesekan dan iritasi. Adapun karakteristiknya, yang pertama tekstur lebih lembut dan licin. Biasanya digunakan pada area rawan gesekan, terus bisa mengandung air tidak. Nah, adapun contohnya seperti barrier cream dan hand cream pelindung. Ada kelebihan dan kekurangan dari preparat pelumas. Yang pertama, kelebihannya yaitu efektif untuk kulit sensitif. Yang kedua, baik untuk perlindungan tangan dan kaki. Terus kekurangannya yaitu bisa terasa berat dan kurang cocok untuk wajah yang berminyak. Nah, yang kelima ada body powder dan baby powder, yaitu sediaan serbuk halus untuk menyerap kelembapan dan mengurangi gesekan. Adapun karakteristiknya, yang pertama tekstur kering, mengandung tal, zinc oxide atau pati, menyerap keringat, mengurangi kelembapan berlebih, dan mengurangi gesekan pada lipatan kulit. Kelebihannya yang pertama memberikan rasa dingin dan sejuk, baik untuk bayi dan area lipatan. Terus kekurangannya tidak memberi hidrasi, jika dihirup dapat mengganggu saluran nafas. Nah, terus ada syarat tabir surya. Yang pertama itu harus enak dan mudah dipakai. Yang kedua, jumlah yang menempel mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, bahan aktif dan bahan dasar mudah tercampurnya. Terus yang terakhir, bahan dasar harus dapat mempertahankan kelembutan dan kelembapan kulit. Terus ada syarat bahan aktifnya. Yang pertama, efektif menyerap radiasi UVB, tahan keringat dan tidak menguap, mempunyai daya larut yang cukup untuk mempermudah, dan tidak berbau atau boleh berbau ringan. Dan yang terakhir, tidak toksik dan tidak mengiritasi. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang telah memberikan materi yang luar biasa. Dari materi kosmetik pelindung, kami dapat menyimpulkan bahwa kosmetika pelindung merupakan sediaan yang digunakan pada kulit yang telah dibersihkan untuk melindungi dari pengaruh lingkungan yang merugikan, seperti bahan kimia, debu, radiasi sinar ultraviolet, serta tekanan dan gesekan mekanis. Bentuk sediaan anhidrous, emulsi, dan tanpa lemak memiliki karakteristik berbeda yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan kulit dan kondisi pemakaian. Dan ya, itulah tadi materi yang dapat kami jelaskan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kulit kalian dengan perlindungan yang baik dan sesuai dengan syarat seharusnya perlindungan kosmetik. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan materi kami. Semoga materi kami tersampaikan dengan baik dan jelas kepada teman-teman sekalian dan dapat mengaplikasikan pada kehidupan.